Menurut Gus Asror, pesantren Sidogiri, pesantren NU tertua di Jawa Timur. Nahdlatul Ulama, Kuwa Fadis. NU telah memproduk banyak penyerang Islam seperti Akil Siroj, Yakut, Masdar F. Masudi, Marsudi, Abu Janda, Guntur Romli, Ulil Absar, Sumanto Kurtubi, Nadir Syah Hussein, Muksid Ghazali, Zuhair Misrawi, Lutfi Syaukani, terlalu banyak kalau harus disebutkan semua. Dan mereka bukan oknum, karena jumlahnya banyak dan resmi secara struktural direstui serta dibesarkan oleh NU, bahkan di antara mereka justru pucuk pimpinan NU dan underbownya, sehingga sepak terjang mereka syah mewakili NU. NU saat ini sudah jadi sumber kesesatan dengan program Anus aliran Nusantaranya, dan hingga kini terus mempropagandakan kesesatannya. Saking sesatnya NU, hingga sudah layak NU disebut sebagai agama baru yang ingin ambil Islam dan buang Arab serta ganti dengan adat Jawa kejawen, sehingga apa saja yang dikaitkan dengan Islam tapi dianggap berbau Arab harus dibuang dan diganti dengan tradisi kejawen. Akhirnya, mereka pun kampanye, cadar ganti dengan konde, jilbab ganti dengan kebaya, sorban ganti dengan belangkon, jubah ganti dengan batik, hingga tilawatil Quran ubah dengan lantunan lagu Jawa, dan masih banyak lagi. Sejarah Islam pun mereka ubah, Wali Songo yang notabene keturunan Arab, bahkan Habaib, disebut dari Cina. Islam datang ke Indonesia dari Arab, mereka sebut datang dari Cina. Dan tanpa punya rasa malu mereka pun menyatakan bahwa tanpa Cina maka tidak ada Islam di Indonesia, bahkan tidak ada Indonesia. Ironisnya, di Indonesia yang dulu kerjasama dengan penjajah adalah Cina dan yang kini jadi antek asing pun Cina, serta yang korupsi triliunan rupiah juga Cina, tapi yang dipuja-puji Cina, sedang dimusuhi NU justru Arab. Lihat saja di grup WA NU dan medsos resmi NU lainnya, tiap saat memuja-muji Ahok dan Sembilan Naga, sambil terus mereka serang HRS dan hujat Anies dengan mengarap-mengarapkannya dan menyebutnya sebagai onta serta istilah hinaan lainnya. Sungguh ajaib, justru Arab yang berjasa dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, mereka sebut penjajah, sedang Cina yang nyata-nyata hianati kemerdekaan Indonesia, tapi mereka sebut sebagai pahlawan. Dan kini, Habaib dan ulama istiqomah mereka musuhi, lalu para pecinta Habaib dan ulama istiqomah mereka sebut kadrun atau kadal gurun, yaitu istilah yang pernah digunakan PKI untuk menyebut kaum kiai dan santri di tahun 60-an, karena PKI sangat rasis dan fasis serta amat anti-Arab. Saat ini peran PKI tersebut secara sadar diambil alih oleh NU, keren memang di awal tahun 60-an NU dan PKI pernah punya hubungan sangat intim dan mesra, sehingga secara bersama ketika itu memusuhi partai Islam terbesar yaitu Masyumi. Bahkan NU dan PKI kala itu berkolaborasi mendorong Presiden Soekarno untuk membubarkan Masyumi dan menangkapi para tokohnya. Anehnya, masih saja ada oknum Habaib dan Kiai yang tidak merasa malu dengan perilaku NU tersebut, bahkan merasa aman dan nyaman jadi pengurus NU, atau senang dan bangga mengaku sebagai NU, dengan dalih untuk jaga dan perbaiki NU. Namun faktanya NU semakin hari semakin rusak dan bertambah parah. Mestinya, jika sebuah kendaraan supirnya sudah mabuk, apalagi sudah gila, maka hanya ada dua pilihan, ganti supir atau ganti kendaraan. Jika tidak mau ganti supir dan tidak mau juga ganti kendaraan, maka siap-siap saja masuk jurang bersama supir dan penumpang lainnya. Semoga Habaib dan ulama istiqomah bersama umat Islam selalu dilindungi dan diselamatkan Allah dari kebejatan dan kesesatan NU. Jadilah seperti Muhammadiyah, sebuah refleksi tokoh muda NU. Seorang tokoh muda NU, Mustafa Jufri menuliskan makalah ini. Belajarlah dari Muhammadiyah. Jadilah seperti Muhammadiyah, mandiri dalam segala bidang. Karenanya, sikap-sikap politik dan kenegaraan mereka pun mandiri. Tidak banyak mudahana, cari-cari muka, apalagi menjilat penguasa, tidak pernah mengaku paling NKRI, tidak mengaku paling Pancasilais, pengakuan mereka tidak diperlukan sebab tindakan mereka lebih dari cukup untuk menjadi bukti. Muhammadiyah selalu bisa diharapkan, bahkan saat revolusi jilbab di era Orde Baru, saat siswa-siswa berjilbab begitu didiskriminasikan, sekolah-sekolah Muhammadiyah lah yang menampung mereka. Kasus Suyono Klaten yang dizolimi Densus 88. Muhammadiyah pula yang advokasi. Kasus penistaan agama oleh Ahok. Muhammadiyah pula yang menempuh jalur hukum beserta elemen lainnya. Muhammadiyah pun banyak mengajukan judicial review atas undang-undang yang merugikan rakyat. Ketika liberalisme agama menyerang pemuda-pemuda dan umat Islam, pemuda-pemuda Muhammadiyah lah yang terang-terangan menolaknya. Berbeda dengan ormas yang dari NU, malahan ikut larut menyatu dengan kemunkaran dengan alasan toleransi dan kebinekaan yang kebablasan. Warga Muhammadiyah tak begitu tertarik menjual agama demi uang, sebab perut mereka sudah cukup, mereka mandiri, mereka pun banyak memberi. Bukan seperti ormas dari NU yang menerima hibah tanah hektaran dan bantuan triliunan 1,5 triliun setelah mampu menjadi stempel menyetujui Perpu nomor 2 tahun 2017 Perpu panik yang menzolimi umat Islam lainnya. Saya dengar salah satu kisah dari sesepuh kami, gerakan misionaris di salah satu kampung kewalahan bersaing dengan Muhammadiyah. Bukan seperti ormas sebelahnya malah membiarkan dan membantu kristenisasi dengan alasan toleransi dan kebersamaan. Mereka memberi beras, Muhammadiyah juga memberi beras, mereka buat TK,